Masih di masa pandemi, masih di jendela Ramadan Indonesia, masih sama saya, masih menemani Anda sahur ya. Hari ini kita akan bicara tentang cara-cara ajaib, nyeleneh, unik dari para pejabat untuk menanggulangi masa pandemi ini. Nah, ngomong-ngomong tentang nyeleneh, saya punya pejabatnya salah satunya. Jadi, kenapa kita undang Mumuk Gomez ini? Karena saya juga nggak tahu kenapa sih sebenarnya. Kita alih pembicaraan yang lain aja. Kenapa Mumuk Gomez ada di sini? Kenapa Anda masih terima kerja? Kenapa Anda tidak di rumah aja? Nah, banyak pertimbangan sih Om Deddy. Nggak usah banyak ngomong, langsung aja dijawab. Iya, makanya ini bridging dulu. Aku kalau lihat pejabat tuh kan banyak bridgingannya gitu. Oh iya betul. Sebelum ke intinya. Jadi Anda mengatakan kalau pejabat tuh nggak ada intinya? Enggak, bukan. Tadi Jadi Anda bilang? banyak jembatan untuk menuju ke inti pembicaraan. Jadi pejabat tuh cuma banyak ngomong? Enggak juga, ada intinya juga. Saya langsung jawab aja gimana Om Ya Deddy? itu maksudnya kan dari tadi ya kan. Pekerjaan sih aku lumayan selektif ya kalau di masa pandemi ini Om Deddy. Sombong ya Anda? Iya dong, harus. Iya betul. Padahal nggak ada kerjaan juga. Jadi aku kira-kira ngambil kerjaan yang memang aku udah tahu situasi studinya seperti apa, situasi krunya nggak terlalu banyak kayak gitu-gitu. Dan ini salah satu pekerjaan yang emang udah aku selektifin juga dan ya aku mau sih. Apaan? Kerja di sini. Kerja di mana? Di sini sama Om Deddy. Oh sama gue ini? Iya. Oh ini lu anggap kerja? Masa ngemis Om? Iya sih bener. Dibayar gak sih ini? Dibayar? Bayar dong. Oh dibayar? Ada nasi kotak sih depan. Oh ya lumayan lah ya. Lumayan. Jadi tetap ngambil job-job ya? Tetap tapi nggak sebanyak biasanya Om. Nggak sebanyak biasanya. Dan lu juga gue lihat katanya ini di Instagram membantu para UMKM kecil dengan cara endorse gratis. Ya, insya Allah ya. Bener. Benar. Apa yang dibantu? Contoh. Jadi aku tuh Krim ngeliat- pelangsing. Enggak dong. Nah itu aku salah satu hal yang aku tolak. Peninggi badan. Enggak apalagi. Jadi lu tolak yang begitu-gitu lu nggak mau? Aku nggak mau. Aku benar-benar ngambil yang emang aku udah lihat dulu nih Instagramnya seperti apa. Dia gimana testimoni dari orang yang udah pernah beli atau belumnya. Terus aku juga ngelihat ini produk kiranya bisa dipakai selama di masa pandemik ini. Yang maksudnya Yang berguna. Yang berguna. Ya, Kayak saya juga gitu. nggak mau tuh kayak gitu-gitu iklan-iklan gitu. Nggak pernah mau saya, apalagi obat penumbuh rambut. Kenapa Om nggak mau? Kenapa lu ketawa? Salah ya Allah. Salah. Enggak, kenapa ketawa? Enggak. Tadi tuh info lo sebelum Anda ngeledek. Aku nggak ngeledek. Aku nggak ada kata. Kenapa ketawa? Ampun Om. Enggak. Udah berapa banyak yang lu bantuin? Aku udah data kemarin kurang lebih 25 Shopee. Nggak bayar. Aku nggak mau dibayar juga sih, karena aku bener kayak ya udah coba kirim produknya ke aku coba buat honest review, maksudnya bener-bener setelah aku cek Instagramnya, setelah aku cek all shopnya, terus aku juga review barangnya kurang lebihnya seperti apa. Misal nih Ya, baju itu, kan, baju, piyama gitu. Oh bahannya emang adem nih bunda, aku kalau promo gitu bunda, bahannya adem bunda, bener bunda gitu. Terus harganya juga lumayan, maksudnya dengan kualitas yang oke, harga juga lumayan. Nah paling nggak bisa ngasih nilai positif untuk all shop tersebut. Contohin gaya promonya lah. Oke, bunda, hari ini aku dapat kiriman kerupuk nih dari Misalnya promo Apa? lampu pijar. lampu pijar. Nggak dimakan juga dong lampu. Loh, ya kan nggak semuanya makanan, lampu kan butuh. Masa pandemi kalau mati lampu kan nggak enak, makanya kan kita butuh lampu pijar kan. Iya juga, Ya, benar. lampu pijar. Lampu pijar ya. Iya. Bunda, hari ini aku dapat kiriman lampu pijar dari si Ilip. Nih lampunya, tadi aku udah coba di kamar aku bunda, enak banget, terang, nggak sakit di mata bun, ini enak banget. Terus lampunya juga ini punya hawa yang bikin kita terus hangat, semangat. Bentar, waktu lu saat ngomong lampu pijar tuh ngeliatin gua tuh ngeledek atau apa? Enggak Om Deddy, enggak. Cuman agak, Om Deddy jangan perasa gitu dong. Om, udah boleh bahasan yang lain? Ya bahas yang lain ya, bahas yang boleh, lain. boleh. Oke. Terus gimana? Mereka yang dibantu sama lu gimana? Senang atau malah bangkrut atau? Lah, Itu jujur itu aku agak beban sih. Maksudnya mereka bayar aja aku nggak bisa ngejamin bahwa usaha mereka bakal ramai gitu loh Om. Kadang aku juga beban gitu sih. Tapi makanya dengan aku gratis ini ya at least mereka tahu lah ada produk all shop ini gitu. Lu tau ya dari mana kalau mereka itu benar-benar butuh bantuan atau ternyata mereka itu cuman gunain kesempatan aja gitu bisa? Iya sih ya. Aku kemarin mikirnya, nah aku seleksinya gini Om. Itu all shop yang emang lagi dibutuhin. Kayak kemarin aku banyak masker, hand sanitizer, tapi dengan harga yang normal. Nggak yang kayak Nggak yang naik harganya mahal gitu ya. Itu. Orang-orang yang memang lagi terkena masalah ini terus lu bantuin. Iya gitu. Baik ya hatinya. Amin lah. Luar biasa. Amin. Berharap apa itu?
Nggak berharap apa-apa sih, makanya aku ngerasa resah ya selama beberapa di rumah kemarin, kayak ngerasa kok gue gini aja ya, maksudnya gue di rumah tapi aku pengen ngelakuin sesuatu yang nggak besar tapi ya apa yang aku bisa dulu lah. Tapi berguna kan intinya kan, Insya bisa Allah, ngebantu mereka. semoga. Siapa tahu salah satu dari mereka yang lu bantuin terus tiba-tiba jualannya laku buat bantu buat makan keluarga dan anaknya kan. Nggak ada yang tahu ya Om. Nggak Ya? ada yang tahu Iya, loh, iya ya kan? makanya kayak yaudah coba Bismillah dengan endorse gratis ini, walaupun nggak semua all shop aku terima, at least yang aku terima semoga ada dampak dikit. Oh, aja. it will, bakal. semoga. Kadang-kadang kita ketika ngelakuin sesuatu tuh lu nggak pernah tahu. Iya. Lu nggak pernah tahu tiba-tiba itu terjadi. Ya. Nah, gua kan punya gym. Oke. Gym gua tutup. Oh, selama pandemi nih. Selama pandemi ini. Nanti kan bakal buka lagi. Bisa nggak tolong promoin juga di Instagram lu? Tapi aku udah lagi tutup sih setelah lagi kan ya kemarin aku udah sempat Gimana? buka, Hah? sempat buka nih free endorsement. Oh, lu bantu orang tuh milih-milih gitu. Ya kan produknya dipilih Om, maksudnya Iya. nggak semua produk aku iyain Jadi gitu. produk gue jelek gitu. Nggak, aku nggak bilang jelek dong. Lah kenapa nggak mau bantu? Aku lagi tutup sementara. Jadi setelah aku udah naik semua, udah upload. Oke, sebentar ya guys, ini tutup sementara dulu biar nggak penuh Selamanya semua. tutup. Enggak dong. Berarti nanti begitu buka lagi bantu gym gue bisa. Bisa sih. Ya bisa. Ayo. Aku di endorse apa? Barbel atau kirim itu buat di rumah? Nggak usah lah, mahal ya itu ya. Terlalu mahal. Gue dapat informasi dari tim, katanya sekarang ini lu tuh lagi laku banget. Lagi terkenal banget, lagi lucu-lucunya. Ya Allah, amin. Kayak bayi baru lahir. Iya, amin dah. Nah, terus lu milih kerjaan selektif katanya. Nggak takut itu. Apa? Pop. Anda nggak nyambung sama saya bagaimana kan? Anda tidak takut popularitas Anda turun? Aku adalah tipe orang yang selalu enggak sih. Aku percaya sih rezeki sudah diatur gitu ya Om. Maksudnya di situasi kayak gini juga, dengan harapan aku dengan enggak semua kerjaan keambil, harapan aku juga bisa gak terus-terusan ketemu orang banyak, terus juga meminimalisir biar gak kena langsung sama orang, berinteraksi sama orang sering juga gitu. Jadi ya gak tiap hari kerja juga, tapi tetap ambil kerjaan ya seminggu 2-3 kali. Menurut aku alhamdulillah banget, malah aku masih bersyukur masih ada kerjaan gitu, walaupun gak semuanya aku ambil gitu. Jadi ya masih oke sih. Ya tapi it's okay lah, kalau gue juga begitu. Gue dari dulu milih-milih kerjaan juga maksudnya. Nah, gak takut popularitasnya akan turun? Kalau gue nggak pernah takut popularitas gue turun, karena kadang-kadang pekerjaan tuh ada dua, satu adalah kuantitas, satu adalah kualitas. Ya kan, memang tidak menyalahkan orang-orang yang punya kuantitas banyak, kalau memang mereka punya kekuatan untuk itu. Betul. Tapi kan kita harus tahu diri kita sendiri ya, masing-masing ya. Kalau menurut gue tidak punya kekuatan untuk melakukan kuantitas gitu. Kalau gue terlalu banyak pekerjaan dan sebagainya, saya tidak punya waktu buat keluarga, nggak punya waktu buat olahraga, nggak punya waktu buat yang lain-lain, nggak punya waktu buat baca buku, nggak punya. Jadi menurut gue mendingan dikit tapi berkualitas. Ya Momo, ini saya punya titipan pertanyaan. Kok titipan? Kenapa? Kok nggak dari Om Deddy sendiri? Enggak, kalau ini titipan karena saya tidak rela tanya ini sebenarnya. Tolong Momo memberikan tips menjaga kesehatan ala Momo buat para fans. Jaga kesehatan. Ya Allah, tips kesehatan. Mungkin bisa dengan ketawa-ketawa. Itu sangat manjur sih, bahagia lebih tepatnya. Nah, coba kasih tipsnya buat penonton kita bagaimana menjaga kesehatan dengan ceria. Yes. Kadang tuh yang bikin mental kita drop, imun kita drop itu adalah perasaan dan pikiran kita. Jadi ya intinya bahagia selalu. Kalau misalkan ada suatu hal yang bikin sedih, oke, langsung pikirin, langsung selesaiin saat itu juga. Jangan terlalu larut dipikirin, karena kalau kalian kurang hiburan tinggal buka. Sekarang udah banyak macam media yang bisa bikin kalian bisa terhibur, bisa ada YouTube, TV, segala macam. Jadi nggak ada alasan buat kalian nggak bahagia, karena udah banyak cara buat bikin kalian bahagia. Terutama diri kalian sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaan dengan orang lain. Jadi bahagia, jadi diri sendiri. Itu dia. Luar biasa. Coba contohin tukang cimol yang baru saja tidak bisa jualan di jalanan karena mereka tidak laku dan akhirnya di rumah tidak ada pendapatan, gimana bahagianya? Dengan membagi-bagikan cimolnya. Tambah stres ya. Enggak, kalau aku gini Om, misalkan aku nggak punya duit nih, misalkan nih, lu nggak punya duit, terus aku habis beli mangga, ini gue potongin nih,
Bu, mangga, mangga. Terus ngeliat orang ngambil makan buah. Makasih Mbak Mumu, mangganya enak ya sama-sama. Nggak ngerti kenapa walaupun kayak, aduh pusing nih mangga gue abis dimakan. Tapi bahagia aja gitu ngeliat pada makan. Masuk akal, Kayak masuk gitu, akal. intinya gitu. Benar-benar Gitu, sekali gitu. Mumu. Ya, tapi yang dikatakan Mumu itu benar ya, itu memang benar. Ada sebuah penelitiannya itu memang benar, ada penelitiannya dilakukan sama Viktor Frankl yang menyebutkan tentang life, beauty in life. Jadi dia itu adalah seorang psikolog yang sempat di kamp konsentrasi Jerman selama bertahun-tahun, melihat keluarganya dibunuh di sana, melihat teman-temannya meninggal di sana, dia disiksa setiap hari, tapi dia mencoba untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa mengubah situasi yang ada, tapi dia bisa mengubah apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia pikirkan pada saat itu supaya hidup. Akhirnya si Viktor Frankl ini bisa hidup sampai kamp konsentrasinya itu tidak ada lagi, dan bahkan tentara Jerman memuji dia karena dia salah satu orang yang masih hidup dan sehat. Jadi intinya adalah kita nggak bisa ngerubah arah lautnya kemana, tapi kita bisa ngerubah layar kita kemana. That's from Viktor Frankl. Oke Mumu, terima kasih udah hadir di Jendela Ramadan Indonesia. Sama-sama Om Deddy. Nah ini ngomong-ngomong tentang ide kreativitas ya, kita tahu bahwa kreativitas ini muncul ketika seseorang terdesak gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang COVID-19 ini. Saya punya artikel-artikel dan video-video menarik tentang ide-ide gila dari orang-orang ini. Silakan. Rindu lari-lari karena mau kok di sini. Terpaksa harus jaga jarak karena situasi. Rindu bisa lunas tapi tergantung kondisi. Ingat cuci tangan, jangan sampai sakit. Gonna get up, get down like this. Nah itu dia tadi ide-ide yang lucu, konyol, tapi works gitu ya. Tapi berhasil untuk mereka lakukan supaya orang-orang mengikuti aturan-aturan yang ada. Bicara tentang ide-ide kreatif-kreatif ini, salah satu teman saya juga ya, Bapak Ganjar Pranowo punya ide yang menarik juga. Sekarang katanya beliau jualan kaos, tapi kaosnya itu laku banget karena kaosnya membantu orang peka terhadap COVID-19. Langsung aja kita hubungi, ini adalah Gubernur Jawa Tengah yang sangat kreatif ya, Bapak Ganjar Pranowo. Bro, Ya Mas, kabar piye bro? Alhamdulillah sehat. Saya mau nanya ini dulu lah. Saya dengar katanya Bapak sekarang jualan kaos, Pak. Enggak, jadi kaos ini saya pakai pertama ketika awal-awal COVID itu, apa kemudian cara kita berkomunikasi dengan masyarakat agar mereka peduli dan ngerti gitu. Terus saya buat ini kaos desain pertama. Setelah itu kita ngobrol lagi sama teman-teman, mereka ngomong, wah dengan kalimat-kalimat yang menarik gitu ya. Nyedak keplak gitu, mendekat cita gitu kan. Terus kemudian dibuat kaos, ora salaman tetap seduluran, tidak berjabat tangan masih tetap saudara. bersaudara. Nah yang gitu-gitu kan asik kan. Terus kemudian saya pakai Mas tiap hari. Begitu saya pakai, itu awalnya saya aja yang pesan sama temen, buatin gini, besok jadi. Pokoknya project semalam itu. Nah setelah saya pakai, ternyata Pak Ganjar tiap hari pakai, kaosnya keren, boleh beli nggak? Peluang bisnis gitu kan. Betul. Terus akhirnya si anak yang buat ini saya omongin, kalau kamu ada orang yang mau beli kaos ini boleh nggak? Udah Pak, saya aja yang bisnis. Jadi saya manekinnya, dia produsernya, terus dikasih harga. Setelah itu sebagian keuntungannya dipakai untuk mendonasikan ke COVID. Dia buat macam-macam lah untuk disumbangkan. Gue penasaran nih, di Jawa Tengah sendiri saat ini keadaan ekonomi pedagang-pedagang yang ada di sana, masyarakatnya gimana Pak? Kalau kita bicara keseluruhan jelas, turun lah Pasti. Mas. Pasti turun. Tapi memang kita punya belajar ya, kita punya pengalaman sambil belajar lah ya. Pengalaman Jakarta, melakukan PSBB begitu kan. Terus kemudian bagaimana kita mengatur tidak cukup mudah. Kami tahu persis kita belajar. Kami punya Kota Tegal juga melakukan hal yang sama. Sampai kalau malam tuh Mas, lampu alun-alun, lampu jalan raya dimatiin. Sekarang rakyatnya protes. Apalagi yang pedagang kaki lima. Dia marah-marah, protes gitu kan. Maki-maki tiap hari gitu. Nah Kota Semarang sebenarnya juga pada posisi yang sudah masuk zona merah, mengkhawatirkan. Lalu wali kota bicara sama saya, Mas gimana ini Kota Semarang? Monggo kalau Anda mau PSBB boleh. Tapi Anda harus hitung betul ya.
Datanya, logistiknya, sistem distribusinya, keamanan, dan seterusnya. Begitu siap, go. Waduh, begitu bahasanya, terus saya bilang, coba kita pakai rasa PSBB aja, tapi nggak usah PSBB. Jadi gimana, diketatin semuanya. Kenapa tidak misalnya begini, saya nggak tahu nih, saya misalnya ide, kenapa tidak misalnya yang diwajibkan adalah menggunakan masker, orang tua dan orang-orang yang punya penyakit tambahan atau bawaan itu wajib di rumah, sedangkan mereka yang sehat dan sebagainya bekerja lagi di luar. Apakah bisa ke sana larinya? Iya, sebenarnya ini pertanyaan bagus. Dan saya pada pilihan itu. Karena ya saya ngobrol dengan banyak pengusaha, nggak bisa ekonomi rontok begitu. Tapi juga saya kasih ke pengusaha itu agar diskusinya bisa makin pulen gitu ya, makin kenyal diskusinya. Saya sampaikan sama mereka, Anda boleh ngomong seperti itu, tapi di pabrik Anda bisa nggak membuat disiplin? Sekedar berjarak, sekedar mengantri, ya kan? Sekarang tugas kita mengedukasi sedikit represif dengan mengandalkan aparat keamanan untuk tertib. Untuk tertib, yang tidak tertib sudah kita punishment saja dia. Tapi industri tetap memperbaiki, tetap memperbarui. Karena begini Mas, ini ada pertanyaan ke saya menarik. Pak, industri saya ini baru Pak, kami membuat APD, kami membuat hazmat. Nah ini untuk ekspor Pak. Pak Ganjar kemarin melarang kami ekspor. Lah kami kan nggak bisa makan Pak. Oke, benar juga sih. Yeah. Tapi bro, saya bilang gini, kamu paham nggak sih? Kalau Republik ini lagi butuh hazmat banyak-banyak, masa kamu ekspor? Ya saya nggak izinkan lah. Begini Pak, kalau Bapak mau Pak, saya akan sumbang 50.000. Dan saya akan jual 100.000 pieces dengan harga lokal. Tapi izinkan Pak, saya punya 800.000 saya ekspor Pak. Dengan harga ekspor. Saya langsung putuskan Mas, saya izinkan. Nah, Karena apa? Ya. Karena apa? Karena itu karyawannya hidup, industrinya hidup, dan ada devisa. Nah, terus saya bilang begini sama pengusaha, kenapa sekarang perusahaan garment tidak membuat hazmat saja? Karena seluruh dunia lagi butuh. Dan ini padat karya. Ini justru kesempatan, ini momentum untuk kita dapat devisa banyak. Oke, artinya kita butuh kreativitas yang luar biasa juga dari para pemimpin kita juga, nggak putus asa juga dan melihat peluang ya. Sebenarnya peluangnya ada gitu ya, cuman kita kebanyakan tutup mata sih sekarang. Jadi kita harus ngebuka peluang-peluang tersebut gitu bro ya. Yo Mas, ini saya sambil omongan kecil sih, kecil tidak berarti. Mungkin hanya inspiratif saja. Ya. Kemarin saya didatengin buruh mau demo menjelang May Day. Terus kemudian saya terima di kantor nih Mas. Ternyata yang datang hanya 5 orang. Oke, Pak, kami perwakilan saja. Oke, saya terima. Anda PHK dapat pesangon nggak? Dapat, Pak. Berapa? 10 juta. Oke. Lalu Anda pakai buat apa? Buat beli es, Pak. Buat jualan es. Es, melon sama es avokat. Oke. Anda pertahankan. Sehari berapa modal Anda? Ya, kira-kira 300.000 lah, Pak. Marah nih awalnya nih. Mau cerita soal protesnya nih kan. Langsung saya bilang, nanti sore saya pesan 100 bungkus bisa nggak? Nanti sore, mau saya bagi. Mas, wajahnya berbinar, wajahnya berbunga-bunga. Apa artinya? Ini kecil. Artinya gerakan, saya kasih contoh, gerakan kita membeli produk teman, gerakan kita untuk menghidupkan usaha-usaha kawan sendiri yang terdekat, yang dari rumah warung-warung terdekat, itu sebenarnya sudah bagian daya tahan yang ada. Artinya apa? Dari yang kecil saja sebenarnya masyarakat kita itu entrepreneurnya jalan loh ya. Iya. Tapi kita beli. Nah, ini yang gede tadi, membaca peluang itu, apa yang dibutuhkan dunia. Sekarang kita penuhi. Saya setuju banget. Luar biasa. Itu artinya dari yang kecil aja kita bisa belajar. Dan ini tinggal kita besarkan untuk dunia, intinya begitu. Dengan begini Indonesia harusnya bisa survive. Ya, ini momentum sebenarnya Mas buat saya ya. Tinggal kita punya kemauan untuk itu, kita konsolidasikan bareng-bareng. Sedikit kita memang harus lebih keras. Agar momentumnya tidak hilang juga, agar ekonominya tidak goyah Mas. Bro, gua selalu senang ngobrol sama lu karena kayaknya pendapat kita tuh selalu agak-agak sama gitu bro. Sorry jangan disama-samakan lah. Kita punya sikap masing-masing. Oke bro, sehat selalu ya. Gua harap nanti kapan lah kita bisa ketemu lagi nih bro. Setelah ini agak mendingan semua, let's meet up again bro. Thank you bro, sehat selalu bro. Assalamualaikum bro.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Thank you brother, selamat puasa. Itu dia Pak Ganjar Pranowo ya dengan ide-idenya yang luar biasa. Ini mudah-mudahan didengarkan juga oleh ya dari beberapa kalangan supaya Indonesia bisa segera lagi bangkit. Anyway, bicara tentang ide kreatif dari para pemimpin, kemarin saya baru aja lihat satu buah video yang membuat saya agak-agak takut ngeri-ngeri sedep gitu. Kenapa? Karena Bupati dari Sragen, Ibu Bupati dari Sragen, Ibu Yuni, itu katanya menyiapkan rumah hantu bagi Anda yang pulang mudik. Nanti kita kembali lagi.